Selamat datang di channel Belajar dari Desa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kapan waktu pemupukan cabai yang tepat dan juga cara agar tanah tidak padat dan selalu gembur. Kapan ya waktunya? Yuk kita langsung saja bahas. Ini dia lahan yang sudah ditanami cabai dan sekarang adalah waktunya perawatan, yaitu pemupukan. Pemupukan ini penting dilakukan supaya tanaman cabai ini bisa mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Berbicara tentang kapan waktu pemupukan cabai yang tepat, sebenarnya ini relatif tidak harus terlalu terpaku pada waktunya. Tapi kita harus tahu dulu proses awalnya, karena begini. Ada petani yang langsung ngasih pupuk dasar saat proses pengolahan lahannya, dan otomatis lahan ini mengandung nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh cabai. Sehingga saat ditanami cabai tidak harus segera dikasih pupuk pun tidak masalah, karena nutrisi sudah tersedia di situ. Kemudian ada juga petani yang tidak ngasih pupuk dasar saat proses pengolahan lahannya, dan otomatis lahan ini minim nutrisi atau unsur hara, sehingga saat lahan ini ditanami cabai harus segera dikasih pupuk supaya kebutuhan nutrisinya bisa terpenuhi. Pemupukan seperti ini baik dilakukan di minggu pertama atau maksimal minggu kedua. Waktu pemupukan ini baik dilakukan di pagi hari ataupun sore hari dengan kondisi tanah atau lahan yang basah karena bisa cepat bereaksinya pada tanaman. Pemupukan yang dilakukan di siang hari saat matahari sedang terik kurang baik karena bisa menyebabkan pupuk ini menguap habis. Lahan cabai ini dipupuk menggunakan pupuk organik dan juga anorganik. Penggunaan pupuk organik atau pupuk kompos atau pupuk kandang ini penting dilakukan pada lahan. Selain bisa menyediakan nutrisi untuk tanaman, juga bisa membuat tanah atau lahan ini bagus, gembur, tidak padat dan juga tidak gersang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini sebagai pelengkap dari nutrisi yang tidak dimiliki oleh pupuk organik atau pupuk kandang. Kelebihan pupuk anorganik ini cepat bereaksinya pada tanaman, namun efek negatifnya kurang baik pada tanah karena meninggalkan residu dan membuat tanah menjadi padat dan gersang. Oleh karena itu, untuk menanggulangi efek negatif tersebut dilakukan kombinasi pemupukan organik dan juga anorganik sekaligus. Ini dia pupuk organik dan anorganik yang akan digunakan. Di sini menggunakan argo supaya lebih memudahkan saat pemberian pupuk pada tanaman dan juga saat mau berpindah-pindah tempat. Pemberian pupuk organik dan anorganik ini boleh dilakukan secara bersamaan ataupun bergantian. Setelah selesai proses pemupukannya, kemudian ditutup dengan tanah menggunakan cangkul seperti ini supaya pupuknya itu tidak hilang menguap atau terbawa air hujan. Keuntungan lain yang bisa didapat sekaligus ini juga sebagai penggemburan tanah dan penyiangan. Jadi dengan dilakukan seperti ini, maka bisa membuat tanah menjadi gembur dan juga membuat gulma atau tanaman pengganggu lainnya bisa mati. Ini juga sedang dilakukan penyulaman, jadi tanaman cabai yang mati atau kurang bagus itu diganti dengan bibit yang baru seperti ini. Ini salah satu contoh pemupukan cabai milik warga yang cuma diletakkan di atas tanah tanpa ditutup dengan tanah. Jadi cara seperti ini kurang efektif karena kalau turun hujan bisa terbawa air. Di sana ada warga yang sedang menanam cabai. Kita lihat ke sana ya.
Ini bibitnya terlihat bagus dan besar-besar, tingginya lebih dari 30 cm-an. Ini nanti bisa cepat berbuahnya. Ini dia hasilnya. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Terima kasih. Lebur Kak Jam. Sama boleh Kak Jam. Mohon perhatian, jangan ditiru karena ini penanaman cara ekstrim. Hehehe. Kasar kena sengamen.